Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sudah sampai hadis berapa, Pak? 6490. Itu terakhir. Baik, kita lanjutkan hadis 6491. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam, lebar mulutnya, ashkala al-ainain, kedua matanya kemerah-merahan. Itu makna ashkala. Manhusa, sedikit daging atau berlekuk. Al-aqibi, tumitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini membahas 3 perkara pada anggota tubuh Nabi SAW. Yang pertama, mulutnya lebar. Mulut yang lebar ini terpuji di kalangan orang-orang Arab karena menunjukkan kefasihan bicara. Dan kegantengan seorang laki-laki itu terletak pada kefasihan bicaranya. Dan ada hadis yang menunjukkan hal itu, meskipun dhaif tetapi sesuai dengan fakta. Jamalur rajul, keindahan seorang laki-laki adalah fasahatul lisanihi, fasihnya lidahnya. Ini riwayat Qudai, derajatnya dhaif. Tetapi ini sesuai dengan fakta. Orang Arab itu sangat suka dengan orang yang fasih bicara. Saya gambarkan seringkali bahwa orang yang mulutnya lebar itu mirip seperti kalau kita lihat sekarang Habib Rizik. Kalau ngomong mulutnya lebar, fasih bicaranya. Kemudian yang kedua, matanya kemerah-merahan. Ini juga di kalangan orang Arab, bagian putihnya mata kemerah-merahan ini terpuji. Kenapa? Menunjukkan orangnya giat bekerja. Sehingga karena giatnya bekerja tadi menyebabkan putihnya mata ini jadi tidak jernih, tapi ada kemerah-merahan, tanda bahwa dia semangat atau dia banyak bekerja. Kemudian yang ketiga, tentang akib atau tumitnya Nabi SAW. Tumitnya lekuk karena sedikit dagingnya. Dan ini juga terpuji di kalangan orang-orang Arab karena menunjukkan orangnya gesit di dalam bergerak. Adapun kalau tumitnya itu banyak dagingnya, maka menunjukkan bahwa dia kurang gesit di dalam bergerak. Maka ringkasan dari hadis ini adalah semua anggota tubuhnya Nabi dari atas sampai bawah semuanya serba baik, serba indah. Hadis 6492, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dhakhma, besar, alhamati, kepala, azima, besar, al-lihyati, janggut. Bahasa Indonesianya janggut, kalau bahasa Jawanya jenggot. Tentang besar kepalanya Nabi sudah pernah kita bahas. Yang dimaksud besar ini bukan besar yang jelek, tapi besar yang indah. Dan ini menunjukkan kecerdasan otak. Karena kalau kepalanya besar, maka otaknya juga besar, sehingga kecerdasannya sempurna.
Adapun besarnya jenggot Nabi SAW itu digambarkan oleh Anas bin Malik, yaitu dari sini sampai sini. Maksudnya dari samping ini sampai dengan samping sini, ini semuanya ada jenggotnya. Jadi indah sekali. Tidak seperti jenggotnya orang Indonesia, makluir ini. Ini kurang indah. Indah sampai segini, samping juga ada, dan samping kiri juga ada. Dan tentang besarnya jenggot Nabi ini ada kaitannya dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau mengatakan, ahfus syawarib, potonglah kumis, wa a'ful liha, dan biarkanlah jenggot. Nah, maka kenapa jenggotnya Nabi kok besar? Itu karena dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata a'fu, biarkanlah jenggot, ini menurut sebagian ulama menunjukkan tidak bolehnya kita mengurangi jenggot sedikit pun. Untuk merapikan pun juga nggak boleh. Tapi pendapat yang kedua mengatakan boleh mengurangi jenggot kalau dalam rangka merapikan. Dan pendapat ini lebih bagus, karena Ibnu Umar kalau dia sedang umroh, maka dia pegang jenggotnya seperti ini, apa yang lebih dari genggamannya dipotong. Menunjukkan bolehnya memotong, yang penting tidak semuanya, tapi untuk merapikan saja. Dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, boleh kita merapikan jenggot kita, karena secara umum Islam mengajarkan kita kerapian dan kebersihan. Jangan sampai seperti sebagian orang jenggotnya itu kesana kemari, sehingga orang kalau ketemu itu tidak tahu iki menungso apa setan. Saking dahsyatnya apa? Jenggotnya pergi kesana kemari. Hadis 6493. Ini hadisnya dhaif, tetapi panjang sekali, sehingga biasanya saya lewati, karena hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apalagi hadisnya panjang sekali dan sudah terwakili isi-isinya dengan hadis-hadis pendek yang kita baca sebelum dan setelahnya hadis ini. Nah, maka saya lewati. Hadis 6494. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi, pada kedua betis beliau, humusyah, ada kekurusan. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti, tetapi didhaifkan oleh Al-Albani. Maka bisa kita katakan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi meskipun hadis ini anggaplah dhaif, hadis ini dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya tadi, di mana pada hadis sebelumnya disebutkan tumitnya Nabi sedikit dagingnya. Nah, kalau tumitnya bagian bawah itu sedikit dagingnya, berarti naiknya ke atas, yaitu pada bagian betisnya juga sedikit dagingnya, sama. Maka hadis ini maknanya kuat berdasarkan hadis sebelumnya. Dan seperti ini terpuji di kalangan orang-orang Arab, karena menunjukkan gesitnya gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri cenderung mengikuti yang mensahihkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini juga disahihkan oleh satu, Imam Tirmidzi, yang kedua Imam Hakim. Maka minimal kita temukan 3 orang yang mensahihkan hadis ini: Tirmidzi, Hakim, Suyuti. Kalau Syekh Albani memang mendhaifkannya, tapi tidak harus kita mengikuti Syekh Albani. Syekh Albani itu ulama belakangan, wafat tahun 2000. Sementara Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Suyuti ini ulama-ulama lama. Saya biasanya kalau ada perbedaan antara ulama baru dengan ulama lama, saya biasa ngikuti pendapat ulama yang lama. Nah, maka di sini pun saya mengikuti pendapat ulama yang lama. Saya katakan hadis ini derajatnya sahih, apalagi tadi dikuatkan oleh hadis sebelumnya maknanya. Hadis 6495. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi, pada ucapan beliau, tartilun, ada tartil. Tartil itu perlahan-lahan, tidak cepat-cepat.
Au qala, atau rawi mengatakan tarsilun. Tarsil sama dengan tartil, yaitu perlahan-lahan dalam bicara. Hadis ini diriwayat Abu Dawud sahih. Perhatikan kata-kata tartil dengan tarsil. Perbedaannya cuma satu huruf. Pada huruf apa? Ta sama sin ya. Yang satu ta tartil, yang satu sin tarsil. Nah, tolong dihafalkan kaidah bahasa Arab. Kalau ada dua kata yang lebih banyak kesamaannya dan lebih sedikit perbedaannya, maka secara makna itu pasti ada kemiripan. Contohnya di sini, tartil sama tarsil sama, perlahan-lahan. Maka perlahan-lahan boleh disebut tartil, boleh disebut tarsil. Contoh yang lain, perbedaannya sedikit, persamaannya banyak. Misalnya, safaro dengan fassaro. Fassaro itu menafsirkan Quran. Safaro itu safar, pergi. Ini kan hampir sama tuh hurufnya, sin fa ro. Hanya urutannya beda. Yang safar itu sin dulu, yang tafsir itu fa dulu. Tapi sama hurufnya, berarti ada kemiripan makna. Maka tafsir itu disebut tafsir, kenapa? Karena dia menyingkap makna. Maka tafsir itu artinya menyingkap. Ini kalimatnya begini, belum dipaham. Nah, disingkap maknanya supaya paham. Namanya tafsir. Safar disebut safar karena menyingkap sifat seseorang. Seseorang ketika safar, itu watak asalnya nanti akan ketahuan, akan muncul. Apakah dia suka pemarah, apakah dia suka khianat, apakah dia amanah, itu semuanya sifat-sifat akan muncul dengan sebab dia melakukan safar. Karena kondisi safar, kondisi yang melelahkan. Nah, kondisi yang melelahkan itu sifat-sifat watak asli seseorang akan muncul. Kalau kondisi tenang itu seseorang bisa menyembunyikan sifat aslinya. Baik, kembali ke sini. Rasulullah ucapannya itu tartil. Tartilnya bagaimana? Tartilnya menurut para ulama sampai orang yang mendengar itu bisa ngitung. Kalimatnya itu berapa itu bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perlahan-lahan. Itulah cara mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau saya dianggap ucapannya terlalu cepat, ya saya mohon maaf. Ini memang tidak sesuai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru yang ngajarnya itu menurut saya persis dengan tartilnya Nabi. Namanya gurunya Syekh Khalid Bahumet, orang Yaman. Kalau ngomong itu saya bisa hitung kalimatnya 1, 2, 3, saking perlahan-lahannya. Sehingga saya itu nggak sabar kalau ngaji sama beliau, ngomong rampung-rampung. Sehingga kajian beliau itu saya maunya dengarkan rekaman. Kalau sudah rekaman selesai, nah, kemudian saya download kajiannya, kemudian saya dengarkan, kemudian saya ubah speednya itu 2 kali kecepatannya. Maka omongan biasa diubah menjadi kecepatan 2 kali supaya cepat katam, supaya cepat selesai mendengarkan. Tapi sebenarnya sesuai sunnah Nabi malahan ngomongnya perlahan-lahan. Karena kalau ngomong perlahan-lahan orang pahamnya juga sempurna. Kemudian dari hadis ini para ulama kemudian berselisih pendapat mana lebih utama, baca Quran banyak tapi cepat atau membaca Quran sedikit tapi tartil. Sebagian ulama berpendapat lebih utama tartil. Kenapa? Karena sesuai dengan cara bicara Nabi. Cara baca Quran Nabi juga begitu, tartil. Misalkan ya, 1 jam dapat 2 juz, tapi cepat. Bahkan kalau para hafid itu ketika murojaah hafalan itu 1 juz bisa selesai dalam 15 menit. Maka 1 jam dia bisa murojaah 4 juz. Bagaimana 1 jam 4 juz dibandingkan dengan orang yang 1 jam hanya dapat 1 juz karena perlahan-lahan? Mana lebih bagus? Ada yang mengatakan lebih bagus yang 4 juz karena dapat banyak. Ada yang mengatakan lebih bagus yang 1 juz karena tartil.
Ibnul Qayyim menggabungkan antara dua pendapat ini. Beliau mengatakan dari sisi qadr atau mutu, maka orang yang tartil ini lebih utama. Tapi dari sisi jumlah, maka orang yang 4 juz ini lebih utama. Gampangannya, kata beliau, ibarat orang yang sedekah uang dinar emas, dinarnya banyak, dibandingkan dengan orang yang sedekah mutiara tapi cuma 1. Mutiara meskipun 1 nilainya mahal sekali. Emas meskipun banyak, dibandingkan dengan mutiara yang 1 saja masih mahal mutiaranya. Jadi dari sisi jumlah memang lebih utama emasnya karena banyak, tapi dari sisi mutunya atau nilai harganya lebih mulia mutiaranya. Tapi ringkasnya gini, kita membaca Quran itu paling inti untuk apa? Untuk tadabbur. Sehingga kalau cepat tadabbur bagus, kalau lambat tadabbur bagus, kalau cepat tidak tadabbur tidak bagus, kalau lambat malah gerambiang kemana-mana mikirnya tidak bagus. Dalilnya surat Shad, Allah mengatakan liyadabbaru ayatih, Quran diturunkan supaya ditadabburi. Shad ayat 29. Maka intinya membaca Quran adalah tadabbur. Saya termasuk orang yang kalau membacanya pelan-pelan tadabburnya hilang, karena malah pikirannya gerambiang kemana-kemana. Kalau saya baca cepat, nah itu sambil memperhatikan terjemahnya atau maknanya, sehingga malah nyambung otaknya ini. Sehingga kalau saya suka membaca Quran, suka agak cepetan. Kenapa? Supaya nyambung dengan apa yang saya baca. Tapi manusia berbeda-beda. Ada yang kalau cepat malah tidak nyambung sama sekali, maka lebih bagusnya membaca dengan perlahan-lahan. Hadis 6496. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiral araq. Banyak keringatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak keringat ini terpuji karena menunjukkan kesehatan badannya. Tapi bedanya Rasulullah dengan kita, kalau kita keringatnya bau, kalau Rasulullah keringatnya wangi. Itu bedanya. Tapi kalau panjenengan banyak keringatnya pun seneng mawon. Wah, ini seperti Nabi ya. Karena apa? Kita sudah banyak keringatnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Ummu Sulaim, sahabat Nabi perempuan, ketika dia melihat Nabi itu tidur, maka dia kemudian menyiapkan botol gini, Pak. Nah, pada tubuh Nabi kan keluar keringat, karena Nabi itu banyak keringat. Maka keringat yang mengucur pada tubuhnya itu diambili oleh Ummu Sulaim ini. Setelah diambili, dikumpulkan, dimasukkan dalam wadah botol yang sudah ada parfumnya. Maka ketika Rasulullah bangun, beliau kaget, loh, ada apa Ummu Sulaim? Kamu kok mengumpulkan keringat saya? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ini ya Rasulullah, wadah parfum. Kalau kami tambahi keringatmu, wanginya tambah dahsyat. Lah ini kalau mau dipraktekkan monggo. Tapi kalau baunya enak, jangan salahkan, kecuali diri kita sendiri, karena memang keringat kita tidak sama dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini siapa? Perempuan kok mengambili keringat Nabi. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Makanya para ulama kemudian berselisih pendapat, kok bisa Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rumah? Hubungannya apa? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, Ummu Sulaim ini ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, yaitu hubungan persusuan. Bukan kerabat ya kerabat persusuan. Sehingga karena ada hubungan kepersusuan, maka Ummu Sulaim dengan Nabi ini mahram. Pendapat yang kedua mengatakan Ummu Sulaim ini tidak ada hubungannya dengan Nabi. Ummu Sulaim ini punya anak yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu Nabi.
Berarti Ummu Sulaim ini ibunya pembantu Nabi, nggak ada hubungan kerabat. Terus kok boleh Ummu Sulaim nguliti keringat Nabi? Ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW, boleh sentuhan antara beliau dengan para wanita, boleh halal. Jadi kalau Rasulullah masih hidup, ibu-ibu mau salaman sama Nabi itu boleh. Hanya saja Nabi itu nggak mau salaman sama perempuan. Sebenarnya hukum asalnya apa? Boleh. Nah sekarang hukum asalnya boleh. Kenapa? Allah tahu bahwa Nabi itu tidak akan bersyahwat kepada orang yang tidak halal untuk beliau bersyahwat kepadanya, sehingga aman. Kalau kita nggak boleh, kenapa? Karena kita itu bukan jiwa-jiwa yang bersih. Kita dengan perempuan dibiarkan berduaan, ya setan masuk. Tetapi kalau sama Nabi nggak mungkin akan muncul apa? Keburukan seperti itu. Maka khusus bagi Rasulullah SAW diperbolehkan sentuh perempuan meskipun beliau tidak mau melakukan, tapi boleh menurut sebagian ulama. Nah kebolehan seperti ini disebut oleh para ulama dengan istilah khosais. Khosais artinya keistimewaan, kekhususan. Kekhususan untuk Nabi ada 4 macam. 1. Kebolehan. 2. Keharaman. 3. Kewajiban. 4. Kelebihan. Kebolehan misalnya ini tadi, boleh sentuh wanita, sementara selain Nabi nggak boleh. Keharaman misalnya Rasulullah haram memberikan kepada seseorang dengan niatan supaya dia ngasih kembalian yang lebih banyak. Tapi kalau kita makruh saja. Saya ngasih kepada seseorang air putih karena saya tahu bahwasanya dia kalau dikasih oleh siapapun juga pasti akan mengeluarkan uang 100.000 karena dia orang kaya. Nah saya nyiapkan kepada dia 1 gelas ini dengan niatan nanti dia sodorkan 100.000, itu makruh. Tapi kalau Nabi haram. Yang ketiga kewajiban, misalnya tahajud, bagi Nabi hukumnya wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Yang keempat adalah kelebihan, yaitu beliau memiliki kelebihan banyak sekali. Salah satunya tadi keringat yang wangi, kemudian pipis yang tidak pesing dan sebagainya. Dari mana taunya pipisnya Nabi tidak pesing? Dari seorang budak perempuan Nabi. Nabi itu biasanya kalau pipis ditaruh di wadah kayu, kemudian ditaruh di bawah tempat tidur. Nanti besok pagi baru dibuang. Nah, suatu malam budak perempuannya Nabi itu haus. Ternyata mendapatkan wadah isinya minuman, langsung diminum. Glek 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 glek. Paginya Rasulullah bertanya, siapa yang ngambil wadah di bawah tempat tidur? Si budak mengatakan, saya Rasulullah. Terus di mana? Sudah saya minum. Nah ini kalau untuk selain Nabi nggak mungkin Pak. Baru kita dekatkan di mulut udah hambune raga-garuan. Nah maka khusus untuk Nabi itu kencingnya tidak ada bau pesingnya. Itu adalah khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 97. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsira banyak sya'ril lihyah, rambut jenggotnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sama dengan hadis sebelumnya, tidak perlu kita komentari. Hadis 98. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalamuhu adalah ucapan beliau kalaman faslan, ucapan yang jelas. Yafhamuhu memahaminya kullu setiap man sami'ahu orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini juga sudah sama dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan bahwa ucapan Nabi itu tarsil atau tartil, maka tidak perlu kita komentari. 99. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhuhu, wajah beliau mithla syamsi, seperti matahari, wal qamari, dan bulan, wa kana, dan adalah wajahnya
mustadiran bundar. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaidah yang perlu kita pahami ketika membaca hadis-hadis tentang sifat Nabi adalah bahwa Nabi itu orangnya paling cakep, sehingga apapun hadis harus kita pahami yang baik-baik. Contohnya di sini, wajah Nabi bundar. Sebagian orang mengatakan berarti jelek dong wajah Nabi, karena saya nggak suka wajah yang bundar begitu. Saya sukanya wajah yang agak lonjong begitu. Nah itu karena kita membayangkan bundar yang jelek. Kalau kita bayangkan bundar yang baik, maka menjadi baik. Maka hadis ini bagi orang-orang yang tidak suka wajah bundar tidak ada masalah, hadis ini tetap sahih, dan hadis ini harus dipahami intinya adalah keindahan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga kita pahami hadis ini diungkapkan sebagai jawaban untuk pertanyaan, maka munculnya sesuai dengan pertanyaan. Karena waktu itu Jabir ini menjelaskan tentang wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya seseorang, apakah wajahnya itu seperti pedang? Tahu pedang lah ya? Pedang itu kan panjang begini. Nah maka dijawab, oh tidak seperti pedang, tapi seperti matahari atau bulan. Nah sehingga maksudnya adalah wajahnya tidak lonjong begitu, tidak. Nah, tapi ada sifat kebundarannya, sehingga maksudnya menafikan kelonjongan tadi, maka dia sebutkan kata-kata mustadir atau bundar. Tapi intinya wajah Nabi SAW sangat-sangat indah. Kemudian kata-kata mithlas syamsi wal qamar, seperti matahari dan bulan, ini mengandung dua makna. Makna yang pertama dari sisi bentuknya, matahari dan bulan memang adalah bundar. Makna yang kedua dari sisi cemerlangnya wajah Rasulullah SAW. Jadi orang kalau melihat wajah Nabi itu seperti ada sinar keluar dari wajahnya, cemerlang. Demikianlah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa jadi ya cemerlangnya pada wajah beliau ini karena besarnya sinar Allah yang ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar Allah dalam hati setiap orang muslim disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 35, mathalu nurihi, perumpamaan sinarnya Allah, kamishkatin fiha misbah. Nah, sinarnya Allah yang dimaksud di sini dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu sinar Allah yang diberikan kepada hatinya orang mukmin. Jadi orang mukmin ini hatinya ada sinarnya, tapi bukan sinar yang tampak begini. Ini sinar yang abstrak, yang tidak tampak, sinar maknawi, sinar hidayah. Nah, sinar hidayahnya ini kalau sangat dahsyat, maka bisa saja kemudian muncul pada wajah, sehingga wajahnya pun juga ikut bersinar. Maka Rasulullah SAW, karena beliau sinarnya, hidayahnya paling besar, sehingga kemudian wajahnya pun juga bersinar-sinar, maka diibaratkan seperti matahari dan bulan tadi. Maka ini mengandung dua makna ya, dari sisi bentuknya dan dari sisi cemerlangnya. Hadis 6500. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadha, yang paling dibenci, al-khalqi atau al-khuluqi, akhlak, ilaihi kepada beliau adalah al-kadhibu, dusta. Jadi akhlak manusia yang paling jelek menurut Nabi itu adalah bohong. Maka Rasulullah paling benci kepada orang yang berbohong. Saking bencinya Nabi kepada orang yang berbohong, kalau ada orang yang bohong dari keluarga beliau, maka beliau berpaling darinya, tidak mau menggubrisnya sampai dia memperbarui taubat, baru Nabi menggubrisnya lagi. Maka ini sunnah Nabi ya. Kalau kita tahu anak kita bohong misalnya, atau teman kita, atau saudara kita, atau tetangga kita, nah untuk membuat dia kapok dari kebohongan itu, maka hendaklah kita
berpaling darinya sampai dia memperbaiki tobatnya. Kalau dia memperbaiki tobatnya, baru kita kemudian kembali lagi menggubris terhadap dirinya. Karena dusta ini adalah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dusta disebut juga dengan istilah qauluz zur. Maukah saya beritahu kepada kalian akbaril kabair, dosa besar terbesar? Beliau sebutkan 3. 1 syirik, 2 durhaka kepada orang tua, 3 perkataan batil. Azur itu artinya al-batil. Nah, perkataan yang batil ini termasuk diantaranya adalah dusta. Maka dusta disebut juga qauluz zur. Kemudian kita temukan juga hadis tentang dusta ini. Saya tampilkan yang sahih. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang ajdar, yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia bersama hukuman yang nanti disimpan di akhirat dari 3 amalan. Amalan pertama, memutus hubungan kerabat. Amalan kedua, khianat. Amalan ketiga, dusta. 3 ini Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Nanti di akhirat masih dihukum lagi. Maka 3 ini sebisa mungkin kita tidak pernah melakukan. Memutus hubungan kerabat, jangan. Karena nanti di cash hukumannya oleh Allah di dunia. Sebelum mati sudah mendapatkan akibatnya. Yang kedua, khianat. Khianat itu kebalikan dari amanah. Titipan orang itu amanah. Nah, maka kalau kita khianat, maka akan di cash oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia. Yang ketiga adalah dusta. Nah, maka dusta di dalam Islam termasuk dosa besar, saking besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya dikeskan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya sudah bicara 30 menit dan saya agak lelah ininya tenggorokannya, maka sisa waktu saya buka soal jawab saja. Adapun hadis-hadis berikutnya insyaallah kita baca di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Ustaz? Minta kalau bisa walaupun hanya sama itu kedepannya habis panjang. Oh, ya. Beliau minta hadis panjang tetap dibaca, bagus. Ya walaupun hanya sekilas saja. Ya. Nanti kedepannya. Iya, walaupun hanya sekilas, karena tadi kan hadisnya dhaif kan, maka sekilas saja dibaca, diterjemahkan, nggak perlu syarah lagi ya. Ini usulan beliau, ya bagus, nggak ada masalah. Hadis yang panjang ini bisa kita temukan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadisnya panjang, tetapi setelah saya perhatikan isinya sudah terwakili oleh hadis-hadis sahih yang lain.
Nanti gini aja Ustaz, untuk hadis tadi yang panjang, karena itu detail tentang sifat Nabi, insya Allah akan saya rekam suara saya menerjemahkan, nanti saya share ke antum bisa share ke jamaah. Nah, jadi saya nggak perlu lagi pada majelis yang akan datang untuk menerjemahkan, karena sudah saya terjemahkan, tapi saya share aja insya Allah. Monggo, mau soal jawab atau mau snack? Snacknya udah datang. Silakan. Apakah boleh makan setelah adzan subuh pada waktu sahur? Jawabannya, kalau disengaja tidak boleh, tapi kalau orang bangunnya kesiangan, maka ada rukhsah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dicari hadisnya, nanti silahkan buka dalam kitab Jami'us Shaghir. Hadisnya ini pada huruf alif dzal ya, idza apabila sami'a mendengar ahadukum salah satu kalian an-nida adzan wal ina ala yadih, sementara wadah masih di tangan, yaitu gelasnya masih kita pegang belum habis, atau piring masih kita pegang belum habis, fala yadh'hu, maka jangan menaruhnya, maksudnya suruh melanjutkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga dia menunaikan hajatnya dari makan atau minum tersebut. Jadi kalau kondisi terpaksa, maka boleh melanjutkan makan. Kadang-kadang kita itu sudah nyetel alarm jam 3, tapi jam 3 tidak bangun, tidak terdengar karena saking lelahnya. Kemudian jam 4 baru bangun, adzan subuh jam 4 lebih 5 menit, ngambil nasi segera, kemudian segera makan belum selesai adzan subuh, lanjutkan, tapi jangan nambah, jangan goreng telur, jangan. Kemudian minum cukup yang sebutuhnya saja. Ini ada 2 gelas kan, jangan diminum dua-duanya, minum sesuai kebutuhan, karena lafalnya itu yaqdiya hajatahu, menunaikan hajatnya sesuai keperluan. Dan ini kalau dikaitkan dengan kaidah fikih itu perlu kita hafalkan supaya kita juga paham bagaimana cara mikir para ulama. Ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Ad-darurah, kondisi darurat, tuqaddar, disesuaikan, bi qadariha, dengan kadar keperluannya. Ini orang bangunnya kesiangan, dia belum selesai makan sahur, ini darurat namanya, maka boleh melanjutkan, tapi bi qadariha, sesuai dengan keperluannya. Keperluannya 1 piring, ya sudah, jangan nambah lagi. Keperluannya minum setengah gelas misalnya udah cukup, udah setengah gelas saja, nggak harus dihabiskan semuanya. Kalau sudah 1,5 gelas sudah menunaikan hajatnya, maka sudah selesai. Tapi saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Sebagian ahli fikih mengatakan kalau kita makan sahur terdengar adzan subuh, kita disuruh memuntahkan. Tapi pendapat itu tidak sesuai dengan hadis ini, dan hadis ini riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Maka Syekh Albani ketika mengomentari hadis ini dalam kitab
Sahihul Jami' Shaghir, beliau menolak pendapat para ahli fikih tadi. Kata siapa disuruh memuntahkan? Mana ada hadis begitu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Salah satu kemudahannya di sini. Kalau ada kondisi terdesak, maka ini dimaafkan. Ya. Tapi ini bukan untuk disengaja. Saya tak sahurnya 5 menit sebelum adzan saja. Nanti biar pas adzan saya belum selesai supaya saya bisa melanjutkan. Nggak boleh begitu. Tolong panjenengan biasakan nyari hadis dalam kitab Jami'us Shaghir, karena panjenengan sudah punya kitabnya kan. Nah, cara nyarinya gampang. Ini kan idza sami'a, cari di huruf alif dzal, setelah itu sin ya, idza sami'a, ini akan ketemu semua hadis yang panjenengan dengarkan di mimbar atau mendapatkan dari WA atau dari tulisan apa. Coba biasakan buka kitab Jami'us Shaghir, barangkali ada di situ. Karena ini kebiasaan dulu, saya ketika masih santri itu pegangan saya Jami'us Shaghir. Apa-apa hadis yang saya belum tahu, saya lari ke Jami'us Shaghir. Sering kalinya 6, okay? Meskipun ada juga hadis-hadis yang tidak ada di sini, tapi sering kali kita temukan. Cukup? Kalau cukup kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.